Triple Seven baru saja mendapatkan satu player dari Geek Fam Malaysia. Ya, sebuah rotasi bersama-sama sedang dibangun oleh Vampire. Yang kalau kita lihat di hari ini belum terlalu maksimal permainan mereka, bahkan berada di bottom 4 kalau kita lihat dari klasemen sementara. Walaupun memang terlalu dini untuk mengatakan hal tersebut karena baru hari pertama dan juga baru 2 match yang tadi dimainkan. Dari tempat yang berbeda SLD kembali, ini dia yang sedang kita saksikan. Fight akan melibatkan SLD bersama dengan For Rival, kembali satu knockdown cepat didapatkan oleh Epi. Masih mencari selanjutnya tapi Box pulang. Sebuah angin segar kembali untuk tim Indonesia karena Box berarti belum maksimal di minggu ketiga. Dan SLD hanya misalkan satu orang saja dipush oleh For Rival, namun keduanya low HP, bahkan seorang A-Fall ditumbangkan. What a timing dari Smep. Nggak bisa. Kali ini net kedua dilemparkan kembali lagi karena bagian AP, dan ini akan memberikan splash damage kan. Kita tidak memberikan knockdown tapi pemburu melakukan flank ke arah bagian atas, dan ini akan membuat crossfire ke arah seorang Smebby yang tidak mudah untuk menahan posisinya lagi. Ini ada trigger disiplin yang tidak dijaga. Net ke arah posisi yang sama dan AP ternyata terkena splash damage dari net yang memantul, membuat Apple tidak bisa diselamatkan. Net kedua dilemparkan kembali lagi. Smebby too strong menjaga pergerakan dari For Rivals. Ya, sulit untuk bertahan di sana. Epi bersama dengan pemain-pemain For Rivals, granat demi granat terus dilontarkan, bahkan granat yang terakhir tadi yang mampu menumbangkan seorang Epi. Confirm elimination dengan sangat mudah, bahkan tidak hanya confirm elimination, dia juga mendapatkan satu kendaraan untuk langsung ngacir menuju ke area safe zone. Dari tempat yang berbeda DBD saat ini yang masih kita pantau, ada sebuah pergerakan yang akan coba dibangun oleh Yen bersama dengan pemain-pemain DBD yang lain. Di depannya ada Buriram memiliki MG3, senjata yang bisa menjadi pembeda dari fight yang sedang terjadi, apalagi kalau fightnya jarak dekat, close combat. Satu pemain tumbang dengan sangat cepat yaitu Yen karena Infinity join the fight di sana. Infinity melakukan tembakan juga. Yap, dari Burira menyadari bahwasanya ada satu tim yang menjaga dari bagian rumah bata, dan tim itu adalah Infinity, dan mereka tidak mau menjadi korban. Ada zona juga yang terus mendorong masuk ke arah bagian zona dan siap untuk mengamati ke arah bagian Infinity. For Rival masuk terlambat karena tadi ada gangguan dari bagian SLD, di take down oleh Genesis Dogma. Inilah keuntungan tim-tim yang sudah ada dalam zona, menjaga dengan cukup kuat, dan pemegang Chicken Dinner di game sebelumnya tumbang oleh beberapa tim yang terus mengempur ke arah bagian mereka. Infinity defensive need yang sangat prima, main MP, satu pemain kunci tidak bisa terrevive, pulang ke lobby. Benar-benar penjagaan yang prima dari di Infinity. Ya, mereka terus menjadi satpam zona. Gatekeep yang sangat-sangat lengket dilakukan oleh pemain-pemain Infinity, sangat padat sekali. Gatekeep yang sedang dilakukan oleh Infinity menuju ke arah tim Buriram, bahkan granat juga dilontarkan kembali. Circle tidak menuju ke arah siapapun, ada pertigaan yang masuk menuju arah circle. Kalau kita tahu ada jalan raya masuk sana, berarti areanya landai Eldoge, tidak banyak terrain yang bisa dimainkan. Tapi keuntungan besar bagi tim Vampire karena di bagian kanan sana ini benar-benar jelas di bagian map ada beberapa ketinggian yang berbeda, dan itu membuat mereka bisa melakukan back kemudian defensif lagi. Bacon pun masih mempunyai high ground yang bisa dimainkan, dan satu berita buruk karena Alter Ego akan didekati oleh Boom yang akan membuat derby Indonesia terjadi di bagian kiri bawah. Ya, itu adalah hal yang mungkin akan terjadi saat lagi, tapi ternyata Gotani dibuat menjadi Goturu oleh Tiger. Tumbang dia akan menjadi confirm elimination karena sangat mudah untuk Tiger mendapatkan confirm elimination tersebut. Proning dilakukan terlebih dahulu. Xavier pun pulang. Eldoge, tim-tim yang berada di klasemen bawah bertumbangan satu persatu. Luar biasa banget karena tadi memang digempur oleh Genesis Dogma juga. Dalam artian mereka coba dipush tapi ternyata GD yang menang, dan ini yang gue katakan Alter Ego akan menghadapi Boom. Bahkan 2 player saya dan Alter Ego saat ini dipush 4 player secara prima oleh Boom Esports. Ya, gerbek sahur akan dilakukan oleh Boom menuju ke area 21. Tembakan demi tembakan didapatkan. Boom tumbang Okta. Satu juga tumbang di sana. Ada 2 pemain yang sudah knockdown dari Boom. Tapi satu knockdown juga sudah didapatkan oleh Alter Ego, bahkan Potato mendapatkan kembali pemain Boom yang terakhir yang coba dicari. Apakah ada clutch yang coba dihadirkan oleh Potato? 2 pemain saja dengan defensif kuat naik menuju ke arah atas, terus dikejar, terus diincar, bahkan rata sudah Boom dipulangkan hanya oleh satu pemuda yaitu Potato. Jalur yang sama kembali lagi memakan korban dari tim Indonesia. Boom bertemu dengan Alter Ego, but again well played, nice try untuk Boom Esports sendiri. Alter Ego masih bisa untuk merevive kawan-kawannya, tapi dari Infinity ditembak, di tracking oleh Kengzo, sang mantan tim Secret Gen, baru saja menumbangkan player dari Geek. Tapi Alter Ego dalam kondisi yang tidak terlalu prima, sedang melakukan reset situation. Ada juga tembakan datang dari Yudo Lions yang sedari awal sempat gua bahas harus bisa dipush oleh Boom. Kali ini justru mereka tidak terpush dan masih prima 4 orang dari bagian high ground menembaki Alter Ego Limax Sanskoy. Ya, 2 pemain tumbang
tumbang tadi dari Alter Ego Limax. Walaupun saat ini satu sudah berhasil di revive, masih menyisakan satu lagi dan ya bisa di revive semuanya. Terlihat dari live status di sebelah kanan layar kaca kalian, posisi dari masing-masing tim. Dan juga saat ini kita melihat Alan mendapatkan Nine Noise. Sangat baik apa yang dihadirkan oleh Alan di match kali ini. Semoga saja pemain andalan dari Genesis Dogma mampu memulangkan pemain-pemain dari tim Back in Time. Tapi Infinity juga tidak memiliki kesempatan di match ini karena Infinity sudah pulang seluruhnya. Dan ini yang gue katakan dari Vampire, mereka mempunyai terrain yang cukup enak untuk bermain di game kali ini atau di zona kali ini. Dan dari GD udah mulai dominating dan Ravenclaw dalam pergerakannya tidak terlalu aware karena ada band yang berhasil menumbangkan satu player dari mereka. Tapi Swaps juga low HP, Kapun pun demikian. Tapi Swaps healing terlebih dahulu, sangat disiplin dari BN, justru maju ke bagian bawah, tertakedown kah? Dan itu dia BN pulang ke lobby oleh seorang Fluket. Wow, sangat baik sekali Fluket, percaya diri dengan empower yang dia miliki sehingga dia berani untuk memberikan suppressing. Suppressing tersebut yang memancing BN untuk nembak ke Fluket. Akhirnya pemain yang sedang melakukan healing yaitu Swaps berhasil untuk melakukan healing dan saat ini pun akan berhasil untuk melakukan revive. But you know what, Sanskui, sebuah zona yang menguntungkan bagi Genesis Dogma membuat mereka sekarang agak menyebar untuk menguasai beberapa titik untuk melakukan pick off ke arah bagian lawan-lawannya. Sementara dari Boom terus di pick off oleh seorang Fluket dengan mini 14 dan tentu tidak mudah karena jarak yang cukup jauh. Tapi dua hit masuk membuat low HP. Boom harus segera melakukan regroup ke arah kawan-kawannya. Sementara Alter Ego satu tumbang saat ini berhadapan dengan DBD commit push 3 melawan 3. Ada Yudo Lions juga mengganggu, tapi Renalre harus bisa melakukan pertahanan. Ada Jimmy OP low HP juga. Let's go Nate please kalau punya utility karena player dari DBD. Ya, kita lihat bahkan saat ini ada sebuah tembakan demi tembakan, tapi granat itulah yang diharapkan oleh Eldoge ternyata dilontarkan dan berhasil mendapatkan satu knockdown. Datang kembali, tembakan juga dilakukan dengan UMP-nya. Hitmark saja akan coba dicari, tapi ternyata Renalre membackup dengan sangat baik sekali. Pondit pun sama, tembakan kembali dilakukan oleh seorang Renalre. Berhasilkah dan ternyata berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby. Kemenangan didapatkan oleh Alter Ego. Mereka tidak hanya menang, tapi mereka juga meng-create chance di sana. Ada satu space yang akhirnya tercipta untuk Alter Ego masuk menuju ke area circle. Dan Potato ternyata masih alive. Potato akan tertakedown kan, ternyata terkena oleh Yudo Alliance. Namun begitu masih ada perjuangan 3 player di bagian selatan. Jadi Alter Ego masih punya chance untuk bisa bermain lebih baik lagi. Namun Buriram melakukan penjagaan. Yudo Alliance masih menjaga di sini juga. Ini cukup berbahaya sebenarnya, tapi inilah permainan dari bagian high ground tadi yang cukup mengerikan. Sementara Vampire coba untuk maju ke arah bagian depan. GD satu kerugiannya adalah terpisah antara satu dengan yang lainnya, tapi angle mereka cukup banyak. Ponbit dipulangkan ke lobby. Alter Ego hanya menyisakan satu active player, itu seorang Renalre. Ya, Renalre yang diharapkan mampu membawa Alter Ego sampai ke area late game. Sudah ada 8 elimination yang dikumpulkan oleh tim Alter Ego Limax. 4-nya datang dari DBD dan 1 penjagaan kembali dihadirkan oleh Vampire. 8 elimination sudah didapatkan oleh tim Vampir asal Thailand ini. Bahkan Renalre juga sedang diincar. Hati-hati Stones karena dia ketembak dari arah kanan. Yap, Daybot melakukan tembakan terus-menerus ke arah bagian Vampire. Tidak boleh memberikan sebuah chance untuk Vampire masuk ke dalam zona. Ada 3 angle memang yang dijaga oleh GD, tapi dari Vampire masih prima dengan 4 orang. Hati-hati Daybot, jangan overpick. Ada pengamatan mungkin dari Ravenclaw dengan third TPP-nya bisa kita katakan. Dan Renalre mendapatkan Yudo Lions, tapi Renalre harus pulang karena zona. Namun begitu mengumpulkan 8 eliminasi. Adikluk the last man standing dan terkena oleh Vampire. Top 3 untuk GD kali ini. Dan SLD ternyata masih bisa masuk untuk ke dalam zona, Sanskui. Ya, SLD menyisakan satu yang terakhir. 10 elimination sudah dikumpulkan oleh tim yang satu ini. Ingat, mereka adalah tim pencipta rekor, pemegang rekor 22 elimination di satu match saja. Sangat luar biasa memang empower yang dimiliki oleh Vampire. Tapi ternyata Vampire kembali mendapatkan booms yang menjadi jangkar di area belakang dari Genesis Dogma. 2 sudah keburu maju sehingga tidak mungkin mundur lagi. Dan ini yang berbahaya adalah Smith dari SLD. Smap B dari SLD. Kalau misalnya dia menjadi sebuah backstabber bagi tim GD, ini berbahaya sekali. Sementara Vampire akan coba bergerak ke arah bagian depan. Ada penjagaan memang terus dilakukan oleh kawan-kawan Vampire lainnya. SLD please tembaki Vampire. Ini dia SLD datang sebagai pengganggu, dapatkan 1. Jangan tembak SLD-nya dulu GD. SLD biarkan untuk menghabisi 2 player dari Vampire di sana, tapi akhirnya rata. Justru SLD kali ini harus finish di peringkat yang ketiga dan revive bisa dilakukan. Sementara dari GD akan berputar terlebih dahulu. Daybot sepertinya akan membuat sebuah
pertahanan, berputar-putar terus, mungkin sebagai bait tadinya, tapi Alan gagal untuk mendapatkan Ravenclaw. Justru sekarang harus bergerak maju ke arah bagian depan. Dari gini, turun satu, dapatkan dua. What a play! Daybot! That was nasty, but amazing! Datang dari seorang Daybot Sanskui. Ya, Daybot saat ini menjadi pahlawan untuk Genesis Dogma. Bahkan mendapatkan 2 pemain dari Vampire tadi. Tiba-tiba kocar kacir defensif yang dihadirkan Vampire di akhir-akhir match yang ketiga. Kita harapkan dengan keadaan seimbang 2 melawan 2, Genesis Dogma mampu menyelesaikan fight ini, mampu menyelesaikan match ini dengan sebuah kemenangan. Winner chicken dinner. Walaupun memang Alan masih tertahan di area belakang. Granat juga dikirimkan menuju ke arah Alan. Meledak saat lagi granatnya. Belum ada damage yang masuk. Daybot mendapatkan confirm elimination menuju ke arah Swaps. Masih ada 2 pemain dan sama-sama unstoppable 2 tim yang tersisa saat ini. First aid Alan inilah menjadi kunci kemenangan. Dia harus menahan terlebih dahulu sampai Vampire bergerak ke arah dalam zona. Sementara Daybot harus mengamati secara cermat dari bagian depan untuk terus melakukan sebuah pengamatan. Tapi ternyata Daybot maju. Dia tahu Alan akan terbatas dari first aid. Nate dilemparkan sebentar lagi dari seorang Daybot. Maju ke arah bagian depan. Meletup di sana. Memberikan damage ke arah Ravenclaw. Dan akhirnya chicken dinner untuk Genesis Dogma Kids dan Daybot. Penyelamat di game kali ini. 7 eliminasi didapatkan. Naik komodo makan lumpia Cakep. dari Manado untuk menaklukkan SEA. Itulah Luar biasa. Genesis Dogma. Pemain-pemain asal Manado. Daybot menjadi pahlawan, Inzaghi menjadi pahlawan. Pemain yang berhasil membawa Genesis